Baik, yang lain ya, ditunggu on cam-nya. Karena ini nanti kan harus di screenshot untuk jadi laporan ya. Oke. Jadi sekali lagi saya ucapkan selamat pagi, selamat bergabung kembali pada perkuliahan manajemen kearsipan yang kebetulan hari ini merupakan pertemuan ke-7. Kita akan melanjutkan materi yang lalu, maksudnya untuk melakukan review, karena minggu depan adalah jadwal UTS. Jadi kita akan melakukan review supaya teman-teman juga bisa memahami atau mengingat kembali materi yang sudah kita berikan atau kita pelajari bersama. Tapi sebelumnya saya mau tanya, apakah sudah mendownload materi yang sudah saya kirimkan? Karena percuma saja saya juga menjelaskan beberapa kali, kalau teman-teman tidak membaca sendiri, tidak melakukan download materi, ya percuma. Nah, untuk sekali lagi saya tekankan bahwa manajemen kearsipan ini adalah mata kuliah kompetensi untuk program studi Anda. Yang dimaksud kompetensi itu adalah mata kuliah inti yang menjadi kompetensi Anda setelah lulus dari Bina Insani. Jadi kalau Anda nggak serius, nanti justru nggak kepake ilmunya. Karena ini adalah mata kuliah ini adalah yang paling besar atau yang akan diimplementasikan di perusahaan. Banyak ya. Jadi banyak beberapa mata kuliah yang dimaksud kompetensi itu artinya bahwa mata kuliah tersebut itu nantinya pasti diterapkan di perusahaan. Jadi kalau nggak serius, nggak benar-benar, ya terserah saja. Dan ini bobotnya 3 SKS. Kalau bobotnya 3 SKS nilainya kecil, sayang sekali pada saat dinilai transkrip, Anda nilainya langsung hancur. Maksudnya kecil gitu, karena SKS-nya besar. Ya. Baik, saya mengingatkan kembali, kita sudah bertemu dari pertemuan 1, 2, 3, 4, 5, 6. Yang pertama kita sudah membahas pendahuluan. Karena nanti di UTS, nanti semua materi akan keluar, dan akan jadi ini adalah supaya paham kita kira-kira apa saja yang akan keluar, ya jelas semua pertemuan 1 dari sampai 6. Pertemuan pertama kita sudah mengenal apa itu kearsipan, dasar-dasar kearsipan atau konsep-konsep kearsipan. Jadi tolong dipahami konsep dasarnya arsip itu apa, yang dimaksud dengan warkat-warkat itu apa, dokumen itu apa bedanya, surat keluar, surat masuk itu harus dipelajari benar-benar. Nah, di pertemuan kedua kita masih mempelajari tentang manajemen kearsipan itu sendiri. Ya, di awal kan pendahuluan, yang kedua itu kita sudah mempelajari tentang konsep dasar tentang kearsipan itu, jenis-jenis arsip itu ada apa saja kan? Kita sudah mempelajari apa yang dimaksud dengan arsip dinamis, arsip statis. Kita juga belajar tentang jenis-jenis pengelolaan arsip, ada sentralisasi, ada desentralisasi, dan juga gabungan. Kita juga pernah belajar kenapa di perusahaan ini menggunakan sentralisasi atau perusahaan lainnya menggunakan desentralisasi. Nah, itu ada maksud dan ada kebijakan yang menentukan seperti itu. Nah, di pertemuan berikutnya kita juga sudah belajar untuk membahas tentang pengorganisasian kearsipan. Jadi ternyata arsip itu memang harus diorganisir atau dikelola dengan baik dari tingkat pusat sampai tingkat daerah atau tingkat pemerintahan sampai ke swasta. Tentunya ada perbedaan-perbedaannya. Kalau arsip nasional itu ya tentunya akan dipusatkan di, kalau Indonesia ya di ibu kota atau di Jakarta. Tapi kalau misalnya pengelolaan arsip berdasarkan pengorganisasian daerah ya tentunya akan di daerah masing-masing, bisa di PRD, bisa sampai kecamatan, sampai itu maksudnya lebih ke pengelolaan bersifat daerah ya, terpusatnya kalau di Jakarta, kalau daerah itu berdasarkan dati daerah tingkat daerah masing-masing. Ya, bisa dari mulai kelurahan, kecamatan, kota madya, wilayah sampai provinsi itu adalah masih daerah. Nah, semuanya ada beberapa pengarsipan. Nah, selain itu, kita juga sudah mempelajari di pertemuan selanjutnya itu tentang bagaimana prosedur pengarsipan. Ini yang terpenting. Yang terpenting kenapa penting? Karena arsip itu harus melalui beberapa tahap untuk bisa masuk atau untuk bisa tersimpan dalam sebuah lemari arsip atau sudah sampai
bisa tersimpan dengan rapi, bisa terarsip dengan baik, dokumennya itu harus mengikuti prosedur. Prosedurnya ada beberapa langkah. Coba saya minta teman-teman dari sini menyampaikan prosedur penyimpanan arsip atau prosedur pengarsipan itu dimulai dari apa saja. Tolong disebutkan. Prosedur pengarsipan itu ada beberapa tahap, ya. Itu ada beberapa, silakan dijawab. Silakan dijawab. Kok nggak ada suaranya? Silakan salah satu. Saya sengaja nggak menunjuk, tapi saya membutuhkan keikhlasan. Jadi supaya tahu. Sistemnya, Bu. Kenapa? Sistemnya bukan. Prosedur. Prosedur itu urutan. Prosedur itu tahapan. Tahap pertama ngapain, tahap kedua ngapain, gitu. Itu namanya prosedur. Kalau sistem pengarsipan beda. Sistem itu yang tadi saya sebutkan di awal, ada 3 itu. Saya mau jawab, Bu. Oke, silahkan. Yang pertama, pemeriksaan arsip. Terus, yang kedua, diindeks. Ya, diperiksa itu diapain ya, Mbak? Diindeks itu kayak... Periksa dulu, diperiksa itu diapain? Oh, pemeriksaan. Ya. Kalau pemeriksaan itu menyimpan arsip, terus diperiksa setiap lembar arsipnya. Buat mastiin kalau arsip-arsip itu udah siap. Terus kalau mengindeks, itu menentukan nama, nentuin nama atau subjek. Terus yang ketiga, memberi tanda. Kalau memberi tanda itu kayak ditandain kertasnya, kayak disebut juga kayak kodein, apa sih pengkodean? Mungkin bahasanya bukan kertasnya kali ya, dokumennya ya. Iya, dokumennya dikasih tanda. Karena arsip itu, dokumen itu tidak semuanya kertas. Ingat ya, kita pernah belajar dokumen itu tidak semuanya kertas. Ya, oke, lanjut. Yang keempat disortir. Kalau menyortir itu kayak apa ya? Kayak disimpan gitu. Persiapan. Itu kan memisahkan mana yang memilahkan. Memilah-milah. Atau menyortir itu ini beneran layak di arsip atau tidak gitu kan. Oh ini nggak perlu, ini dibuang gitu. Itu artinya menyortir. Jadi kan menyortir itu kan kalau produk itu yang nggak layak ya dibuang atau dikemanakan gitu kan. Jadi pilah gitu ya Bu dokumennya ya? Iya, jadi dokumen yang pertama tadi kan pemeriksaan tuh diperiksa aja. Nah setelah diperiksa itu kan cuma dibedakan ini A, B, C dan sebagainya. Tapi kalau di sortir itu sudah diambil lagi, disarikan lagi, diambil lagi mana yang memang akan disimpan, mana yang akan dibuang. Kalau yang pertama tadi pemeriksaan itu belum diapa-apain, nggak boleh dibuang-buang. Ya. Terus yang terakhir menyimpan. Nah, menyimpan ini nanti biasanya ada lagi tahapannya ya. Kita akan belajar lagi di pertemuan selanjutnya. Nah, itu adalah pertemuan tentang membahas tentang pengarsipan. Tadi sudah disinggung tentang sistem pengarsipan dan saya sudah menyampaikan. Nah, kalau sistem pengarsipan sendiri itu dibedakan menjadi berapa? Sistem pengarsipan. Sistem pengarsipan. Ya. Dibedakan menjadi? Yang itu bukan sih Bu, yang kayak sistem abjad. Dibaca dulu. Kan ada materinya kan? Coba di mana? Materinya ada nggak? Kalau nggak ada nanti jadi tugas lagi loh. Ayo. Sistem pengarsipan, bentar Bu. Sistem penyimpanan arsip ya Bu? Ya. Yang pertama sistem abjad. Sistem abjad ya? Sistem penyimpanan arsip itu yang mana ya Pak?
Iya Bu, penyimpanan arsip sistem abjad. Terus Terus penyimpanan arsip sistem tanggal. ya, terus Sistem wilayah. hmm, Terus sistem subjek atau pokok masalah. Sama terakhir sistem nomor. sistem penomoran ya. Oke. Nanti dibaca kembali yang lainnya ya, tolong disimak dengan benar. Nah, di pertemuan-pertemuan selanjutnya kita belajar tentang mengindeks. Mengindeks itu ada pertemuan 5 dan 6 kemarin ya. Sebetulnya masih ada sampai pertemuan apa namanya? Kita memiliki 20 cara mengindeks ya. Cara mengindeks itu ada 20 peraturan yang harus diikuti. Ya kan? Jadi peraturan 1, masih ingat peraturan 1 tentang apa, bagaimana? Ini sangat penting. Peraturan 1 itu membahas tentang apa? Mengindeks dan mengabjad itu, mengabjad karena memang dokumen itu secara umum yang banyak digunakan itu memang menggunakan abjad karena mudah pencariannya, mudah penyimpanannya dan mudah ditemukan kembali. Karena berurut kan, kalau kita menyebutkan nama seorang Nusantara, langsung kita melarinya ke huruf N, abjad N. Jadi kita langsung nyari ke dokumen yang N. Nah, itu pun itu yang umum ya, tapi juga biasanya diimbangi dengan yang tadi disampaikan. Sistem tanggal atau tanggal itu supaya urut. Jadi urut tanggal itu berarti per peristiwa sehingga dia akan urut. Jadi misalnya tanggal Januari itu dari tanggal 1 sampai tanggal 31 itu nanti di dalamnya dokumennya diurutkan berdasarkan abjad. Itu lebih detail lagi. Ya. Jadi setelah menentukan abjad, kita juga perlu menentukan tanggal. Jadi nanti akan dimasukkan ke setiap tanggalnya. Memang agak sedikit ribet ya kalau yang tanggal itu karena memang setiap bulan akan ketemu A sampai Z. Februari ketemu A sampai Z. Tapi ada juga sistem yang berdasarkan tanggal, berdasarkan abjad saja ya dari Januari sampai Desember, abjadnya digabung jadi tidak ketahuan misalnya Nusantara itu dokumen yang berhubungan dengan Nusantara itu contoh ya, itu bisa saja terjadi tidak di bulan Januari, bisa juga terjadi di bulan April, tapi juga bisa terjadi di bulan Desember. Nah, itu yang sifatnya dicampur. Tapi kalau misalnya mau detail ya per tanggal, jadi per peristiwa. Peristiwa itu kan urut kan, tanggal 1, 2, yaitu peristiwa, dan nanti di dalamnya itu akan campur-campur abjadnya. Tapi kalau untuk pemerintahan biasanya akan digunakan dengan menggunakan sistem wilayah. Misalnya kecamatan. Kecamatan itu berarti terdiri dari beberapa kelurahan. Nanti di kantor kecamatan itu mereka punya ruang arsip dokumen di mana dibedakan wilayah kecamatan A, B, C. Kecamatan ini terdiri dari beberapa kelurahan. Nah, kelurahan itu nanti diurutkan lagi. Kelurahan A, B, C sampai Z nanti di dalamnya, nah itu lebih detail lagi. Nah, jadi arsip itu memang awalnya harus urut atau gimana caranya dokumen itu tersimpan tetapi mudah ditemukan kembali oleh pengguna ya, oleh yang akan menggunakan. Tetapi pada saat dia mau dikembalikan lagi juga bisa menempatkan atau menyimpan kembali tempat yang sama. Nah, itu. Nah, sekarang kita mau review dulu 20 peraturan. Peraturan pertama apa ya? Coba jelaskan peraturan pertama tentang apa? Penulisan atau mengabjad atau mengindeks dokumen itu berdasarkan apa? Berdasarkan nama orang, Bu. Ya, nama orang. Jadi misalnya di sini ada, kita ambil contoh Shania Tasya. Jadi kalau membuat indeksnya gimana? Ada Shania Tasya, pembuatan indeksnya seperti apa? Nama belakang dulu, baru nama depan. Ya, dikasih koma ya, Tasya, Shania. Nah, terus kalau misalnya ada Anissa, Gevida, Vida, Anissa. Kalau Indi, Farisa, Salsa, ini wajahnya pada kemana sih? On cam. Indi, Fahira, Salsa. La, Indi, Fariha. Coba apa? Indi, Farisa, Salsa. Salsa, Indi, Fariha. Ya, gitu ya. Jadi sudah paham ya. Itu yang paling basic banget. Tapi basic ini menjadi
dasar, nanti kalau ada peraturan yang lainnya biasanya akan banyak merujuk ke peraturan 1. Lanjut ke peraturan kedua tentang kalau sudah mengerjakan latihannya pasti bisa. Peraturan kedua tentang indeks apa? Abjad. Tentang indeks Abjad, Bu. abjad. Nah, berarti gimana? Abjad. Ya, gimana maksudnya? Kalau unit 1-nya sama, yang dipakai unit 2. Jadi abjad misalnya kan kayak di sini nih ya, misalnya kita lihat nih, misalnya nama Rizky, biasanya di contoh aja yang simple, di kelas itu ada 3 nama Siti gitu. Kita kan bingung kan mengurutkannya, mana yang harus duluan gitu kan ya. Nah, itu juga ada ketentuannya. Nah, yang peraturan ketiga tentang Nama tunggal dan singkatan, Bu. nama tunggal. Yang dimaksud nama tunggal seperti apa, nama singkatan seperti apa? Coba. Contohnya nama tunggal, misalnya Dea, ya kan? Nama singkatan Dea M. Nah, itu berarti ada nama singkatan nama yang disingkat dan nama yang tunggal. Tunggal itu satu kata saja ya. Nah, itu ada beberapa peraturan, itu tolong dipelajari dengan benar-benar. Ingat, peraturan 1-20 nanti latihannya itu akan digunakan untuk UAS. Ya, Anda harus membuat semua dokumen itu, Anda harus nanti mengarsipkannya seperti apa, nanti kita sampaikan lagi di pertemuan berikutnya. Nah, peraturan berikutnya, peraturan ketiga, keempat. Peraturan keempat tentang apa? Nama keluarga. Nama keluarga, contohnya. Yang kuliah cuma Sania Tasya aja ya, yang lain nggak mau kuliah ya. Yang kuliah cuma Tasya aja ya yang aktif ya. Oke, silakan. Peraturan keempatnya nama keluarga. Terus peraturan kelima? Peraturan kelima? Nama perusahaan, Bu. Nama perusahaan. Jadi penulisannya, cara membuat indeks nama perusahaan seperti apa, ada di latihan semuanya ya. Peraturan ke-6. Nama perusahaan berasal dari nama lengkap. Ya, kadang ada perusahaan yang disingkat, ada perusahaan yang namanya panjang ya. Kita perlu lihat ya. Perusahaan apa gitu ya, itu misalnya disingkat. Ya, ternyata ada perusahaan yang namanya panjang juga lengkap tuh ya. Oke, berikutnya peraturan ke-7. Ini kalau kita berada di perusahaan-perusahaan asing, kita akan menemukan banyak istilah-istilah asing, maka pun itu harus juga di dokumen pun, walaupun Indonesia atau asing penulisannya pun harus dilakukan arsip yang benar. Nah, yang nomor 7 itu adalah mengarsip atau mengindeks yang terkait dengan dokumen yang ada kata the. Ya kan? Bagaimana penulisannya? Ya jelas sudah ada penjelasannya. Kalau the itu biasanya akan dituliskan di akhir kalimat atau akhir indeks dengan diberikan tanda kurung. Ada the-nya dikurungin. Nah, peraturan ke-8 tentang apa? Nama tanda hubung. Nama apa? Dengan tanda hubung. Suka ada nama yang ada strip gitu ya. Nah, itu kan sering kita temui ya. Nanti kalau kita sudah kerja itu banyak banget yang kita temui. Itu kan karena kita kerja itu kan pasti berhubungan dengan pihak lain, dengan vendor, dengan perusahaan instansi yang lainnya, tentunya mereka punya format dokumen yang berbeda-beda. Nah, salah satunya adalah penulisan nama-nama yang ada tanda strip atau tanda hubung. Itu juga
bagaimana latihannya atau bagaimana peraturannya. Nah, itu harus disatukan. Kalau ada nama yang dihubung itu penkodenya atau pengindeksnya harus satu kolom atau satu unit, tidak boleh dipisah-pisah. Di materi pertemuan 9, apa namanya? Mengindeks, maksudnya mengindeks sesuai dengan peraturan ke-9. Kira-kira apa? Tentang singkatan, Bu. Nah, singkatan. Seringkali kita juga perlu ada ya kan singkatan ya. Ada singkatan yang harus dijelaskan. Nah, terus apa lagi? Peraturan 10. Bentuk usaha dan kata sambung. Nah, bentuk usaha itu badan-badan ya PT, CV, UD. Nah, itu bagaimana cara penulisannya? Apakah itu kan singkatan, tapi kan penulisannya seperti apa? Nah, itu harus dituliskan bagaimana. Nah, itu ada caranya. Nah, berikutnya peraturan ke 11. Kata majemuk. Kata majemuk. Kata majemuk contohnya apa? Kata majemuk contohnya lauk, pauk gitu kan, tumpah, ruah itu kan kata majemuk kan? Itu harus satu unit apa enggak? Kalau kata majemuk dituliskannya satu unit atau satu yang itu kan tidak boleh dipisah satu unit. Karena dia kalau dipisah nanti artinya beda. Ya kan? Terus peraturan ke-12 tentang nama tempat ganda. Nah, contoh nama tempat ganda itu apa contohnya? Contoh nama tempat ganda. Kayak New York, Bu. New Dia York. harus satu unit. Satu unit. Oke, terus yang contoh yang lainnya? Kalau di Indonesia? Padang Pariaman. Nah, itu kan satu unit juga kan? Iya. Oke. Berikutnya, peraturan ke-13 tentang Gelar dan pangkat. gelar dan pangkat. Nah, ini gelar ya, penulisan gelar itu seperti apa? Orang kan punya pangkat jenderal, ya kan? Gelar itu ada gelar apa lagi? Itu yang gelar apa? Yang 13 itu gelar apa? Gelar kependidikan atau gelar keluarga? Kesarjanaan, kebangsaan, keagamaan, sama kepangkatan. Oh iya betul. Pangkatan ya. Peraturan berikutnya, peraturan ke-14. Kepunyaan. Kepunyaan, contohnya kepunyaan. Kalau dari kalau yang asal bahasa Inggris ada huruf S-nya, Bu. Terus itu ya. Kalau misalnya lanjut ya, intinya saya supaya memahami bahwa teman-teman ini paham. Jadi walaupun kita tidak tatap muka, tapi yang dimaksud dengan dokumen itu kalau kita nemu dokumen surat atau nemu ini bagaimana mengindeksnya udah tahu ya. Oke, berikutnya. Berikutnya, peraturan ke-15 ya. Peraturan 15. Badan pemerintah pusat dan kepanitiaan. Badan pemerintah pusat dan kepanitiaan. Jadi panitia itu juga punya organisasi atau ininya yang harus dibuatkan atau harus kalau disimpan ya, kalau kita berhubungan dengan dokumen dengan badan-badan yang pihak luar ya misalnya, itu harus kita simpan bagaimana cara mengarsipnya atau cara mengindeksnya, itu harus memperhatikan ketentuan yang berlaku. Berikutnya peraturan ke-16 tentang apa? Badan pemerintah daerah dan perguruan tinggi. Badan pemerintah daerah dan perguruan tinggi. Oke. Pemerintah berarti nama kampus itu tulisannya seperti apa? Ada ya Universitas Indonesia, Universitas Bina Insani itu tulisannya seperti apa? Dibedakan menjadi berapa unit dan kita tahu ya, paham ya. Kalau disingkat gimana gitu ya? Kan ada yang nama perguruan tinggi disingkat juga. Selanjutnya peraturan ke 16 sudah belum? Udah Bu, 17. Oke, sekarang 17, silakan.
Angka. Angka. Nah, ini angka ini tulisannya gimana? Nah, biasanya kalau angka harus ditulis di abjad dulu ya. Ya kan? Diabjadkan dulu. Oke, lanjut lagi. Nama-nama yang sama, Bu. Nama-nama yang sama, oke. Nama-nama yang sama, contohnya? Jadi kalau misalkan ada satu perusahaan yang sama, jadi itu kita ngebedainnya itu kayak dari cabangnya gitu, apa sih jalannya itu loh, Bu. Ya, jadi Misalkan ya, misalnya kayak misalkan Gramedia kan ada yang Gramedia di Pulau Jawa, di luar Pulau Jawa sama yang di Pulau Jawa. Nah, itu diurutin jalannya apa sesuai pengabjatan gitu. oh iya, betul sekali. Oke, baik. Itu yang sekarang selanjutnya. Peraturan ke-17. 18 ya? 19, Bu, 19. 19, oke. Oke, peraturan 19 tentang Nama bank dan nama sekolah. nama bank dan nama sekolah. Nah, ini juga penting ya, nama bank dan nama sekolah itu penting. Karena itu kalau kita di perusahaan, teman-teman yang sudah pernah magang di perusahaan itu pasti kita akan berhubungan dengan pihak bank. Kita juga pasti berhubungan dengan pihak-pihak lain. Nah, itu bagaimana menyimpan dokumennya kalau dia berasal dari perbankan. Nah, itu ada caranya ya. Yang terakhir peraturan ke-20. Gelar nyonya. Gelar, oh ya gelar nyonya. Gelar untuk Mrs. Nyonya, Nona gitu ya. Itu juga harus di penulisannya pun ternyata kalau menyimpan dokumen itu juga sangat ditentukan atau sangat diperhatikan dalam cara pengindeksan. Karena kan jangan sampai misalnya ketemu nama yang sama, satu nyonya, satu nona, kita nggak tahu, tidak bisa membedakan. Misalnya Devi Agustin, nyonya apa nyona, kita nggak tahu. Nah, itu biasanya untuk kepentingan rumah sakit ya, yang ada nama nyonya, anak, Mrs. Menikah atau belum, itu biasanya untuk kepentingan-kepentingan yang pemerintah, apa sih namanya, medis gitu ya, sekolahan itu perlu sekali. Jadi supaya tahu ini pasien atas nama Devi ini nona apa sudah menikah. Karena kalau misalnya kita berbicara sampai ke dalam gitu, kenapa sampai dibedakan? Kalau di rumah sakit itu penting. Kenapa? Karena setiap status itu mempengaruhi komposisi obat yang diberikan. Nona umur berapa? Berarti obatnya dosisnya sekian. Kalau nyonya umur berapa dan sebagainya itu sangat berpengaruh. Jadi kenapa kok nyonya aja atau gelar untuk nona, nyonya dan tuan dan mister atau itu kok diperhatikan, kok penting banget apa? Karena kalau kita kerja di pihak apa, di bagian-bagian medis, bagian-bagian seperti dokumen itu penting gitu. Jadi ini kenapa kok aneh-aneh ya, kok semua ini dipermasalahkan kok. Nah ini, jadi ini loh tentunya menariknya belajar arsip itu kayak gini. Kita tahu bisa memilah-milah itu, ini untuk kepentingan apa, ini penting apa tidak, ini kenapa tidak dibahas, tidak dibuatkan karena biasanya sifatnya umum. Nah, itu adalah peraturan-peraturan bagaimana kita melakukan indeks dokumen, atau sebelum melakukan pengarsipan kita harus melakukan mengindeks dulu supaya nanti penataannya, penyimpanannya itu lebih mudah. Nah, itu adalah ulasan yang sudah kita pelajari selama pertemuan 1 sampai 6, tetapi di next pertemuan, di pertemuan 9 itu kita masih melanjutkan latihan, karena kemarin belum sampai 20 latihannya ya, baru peraturannya, tapi latihannya bertahap, karena memang agak banyak, setiap pertemuan akan ada latihan. Baik, itu adalah review kita, tapi hari ini kita sudah pertemuan ke-7 dan kita akan melakukan formatif ya. Ketentuan formatif yang jelas, teman-teman harus tulis tangan, ya, tulis tangan nanti, terus soal akan saya kirim, segera. Terus di PDF, disimpannya dalam bentuk PDF. Sekali lagi saya tekankan dalam bentuk PDF, tolong jangan disimpan di Google Drive kalian, langsung upload saja ke e-kampus, karena itu untuk memudahkan saya mendownload dan mengoreksi. Kalau menggunakan link, jujur seperti yang pertemuan yang sebelum-sebelumnya itu ada dokumen yang tidak bisa dibuka, saya harus konfirmasi ulang, saya harus buka berapa kali gitu kan. Nah itu
itu lebih agak ribet, tapi untuk memudahkan, silakan habis ditulis, habis dijawab, ditulis pakai tangan, Anda screenshot pakai PDF, langsung dikirim ke kampus. Ya, jadi saya prosesnya tidak 2 kali kerja. Kalau Anda memberikan link, berarti saya harus buka link dulu, harus ngecek satu-satu. Kalau lancar aman, tapi kalau misalnya seperti yang kemarin-kemarin bermasalah, saya nggak bisa buka, gitu ya. Paham dari sini? Apa yang dilakukan? Paham, Bu. Oke, kalau begitu kita akan, saya akan akhiri untuk review ini. Kita kembali ke e-kampus, ya. Kembali ke e-kampus, kita akan membahas formatif. Nanti due date-nya kapan, teman-teman bisa lihat di sana. Oke ya, baik ya. Kalau gitu saya akhiri. Selamat pagi, selamat melanjutkan tes formatif hari ini. Terima kasih. Pagi, Bu. Pagi semuanya. Terima kasih, Bu. Terima kasih, Bu.